Halo, selamat datang di obrolan kita kali ini ya. Kita mau gali nih satu ide kunci dari Dale Carnegie. Sumbernya langsung dari kutipan buku legendarisnya, How to Win Friends and Influence People. Nah, yang mau kita kupas tuntas ini satu prinsip yang kayaknya sepele tapi wah dampaknya luar biasa. Prinsip nomor 3 dari bagian 6 cara agar orang menyukai Anda. Intinya sih soal nama. Betul. Prinsip itu bunyinya gini nih. Ingatlah bahwa nama seseorang adalah suara termanis dan terpenting bagi orang itu dalam bahasa apapun. Kita coba telusuri yuk, kenapa sih kok sesuatu sesederhana mengingat dan nyebut nama itu bisa kuat banget pengaruhnya? Oke, ini menarik ya. Kenapa sebuah nama bisa jadi suara termanis dan terpenting? Saya jadi penasaran, apa ya di balik itunya? Maksudnya secara psikologis gitu, apa yang bikin nama itu begitu kuat? Kayaknya lebih dari sekedar sopan santun biasa deh. Tepat sekali. Jadi gini, ketika Anda pakai nama seseorang, Anda itu langsung nyentuh inti identitasnya. Beneran. Itu kayak pengakuan paling dasar gitu loh, akan keberadaan mereka, keunikan mereka sebagai individu. Oh, jadi beda banget ya rasanya? Beda banget. Coba bandingin di panggilan nama sama cuma, "Hei, kamu." Kan beda feel-nya. Nah, ini nyambung banget sama prinsip Carnegie yang lain, kayak nunjukin minat yang tulus ke orang lain. Itu kan prinsip pertama tuh. Terus juga bikin orang lain merasa penting, itu prinsip keenam. Menyebut nama itu cara praktis buat ngelakuin dua-duanya. Ah, jadi ini semacam apa ya, jalan pintas psikologis gitu ya. Kayak cerita Carnegie soal Chris Rowland itu saya ingat. Coba bayangin deh rasanya jadi murid yang mungkin ngerasa biasa aja. Terus gurunya, Nggak cuma ingat nama ya. iya nggak cuma ingat tapi nyebut nama keluarganya dengan hormat pas muji dia. Itu pasti, wah, momen yang ngena banget buat Rowland. Pasti. Bikin dia merasa bener-bener dianggap, diakui gitu. Nah, itu dia. Itu contoh kuat gimana nama bisa ngasih validasi. Bener banget. Validasi dan pengakuan. Nama kita itu kan ya bagian dari diri kita dari lahir. Udah nempel gitu. Jadi, ketika ada orang yang mau repot-repot ngingat dan gunain nama kita dengan bener, itu ngirim sinyal kuat. Saya lihat kamu, saya hargai kamu sebagai individu. Jadi ini bukan sekedar trik ngapalin ya? Bukan sekedar trik. Ini soal membangun jembatan personal. Sama kayak Carnegie yang sengaja nyari tahu tanggal ulang tahun teman-temannya. Itu kan nunjukin perhatian personal yang sama levelnya. Nama itu detail pribadi paling dasar. Tapi, ada tantangannya juga kan? Saya sendiri nih, jujur aja, kadang suka lupa nama orang, apalagi kalau baru kenal. Apakah itu langsung berarti kita nggak tulus atau nggak peduli gitu menurut prinsip ini? Atau mungkin kalau keseringan nyebut nama malah jadi aneh nggak sih? Nah, pertanyaan bagus itu. Carnegie kan selalu nekenin ketulusannya. Kalau Anda emang kesulitan ngingat nama, usaha buat ngingatnya itu loh yang penting. Orang biasanya bisa ngerasain niat baik di baliknya kok. Jadi usahanya yang dihitung ya? Ya, mungkin bisa pakai trik asosiasi atau diam-diam nyatat gitu. Soal frekuensi, ya jelas harus wajar dan alami ya dalam percakapan. Kalau dipaksain atau kedengeran kayak teknik jualan gitu, wah, efeknya bisa negatif malah. Kuncinya itu pakai nama buat nunjukin penghargaan yang otentik, bukan manipulasi. Oke, paham. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, ngingat dan gunain nama itu bukan cuma etiket sosial biasa, tapi lebih kayak alat fundamental buat bangun koneksi emosional. Tepat. Ini cara Carnegie yang paling simpel mungkin ya, tapi sering banget kita lupain buat bikin orang lain merasa dilihat dan dihargai secara personal. Betul. Pengakuan paling dasar akan eksistensi seseorang itu fondasi penting banget dalam seni berhubungan dengan orang lain. Sebuah tindakan kecil, Betul, tapi potensi dampak psikologisnya besar. Bikin interaksi kita tuh jadi lebih manusiawi aja gitu, di tengah dunia yang sering kerasa anonim ini. nah jadi apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Intinya sih, kekuatan sebuah nama itu nyata. Mengingat dan menggunakannya, seperti kata Carnegie, itu cara ampuh buat buka pintu hubungan, nunjukin respek. Dan bikin orang di sekitar Anda merasa lebih berarti, lebih dihargai. Dan ini, sebuah pemikiran penutup deh buat Anda bawa pulang. Coba deh, perhatikan interaksi Anda sehari-hari. Seberapa sering Anda secara sadar milih buat pakai nama lawan bicara Anda? Iya juga ya. Terus,
Perubahan kecil apa ya yang mungkin Anda rasakan, baik di diri Anda sendiri maupun di orang lain, kalau Anda mulai bikin ini jadi kebiasaan yang lebih konsisten? Pertanyaan menarik buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya.